Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'd. Baiklah, anak solih-solihah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dalam segala aktivitasnya sekalian. Ya, sebelumnya anak solih-solihah, memang di akhir-akhir semester ganjil kemarin ada penyampaian bahwa sekolah kita SD Wildan akan melaksanakan pembelajaran secara offline di semester genap ini, namun dengan berbagai pertimbangan serta aturan juga dari Kementerian Pendidikan, baik itu dari pusat maupun kabupaten, mengenai kondisi COVID-19 yang semakin bertambah, dan di Kabupaten Mamuju sendiri ini masih di kategori zona merah, sehingga dengan itu kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara offline. Ya, untuk itu kami menyampaikan semoga orang tua dan anak soleh-solihah senantiasa tetap semangat, ya, karena ini adalah demi kebaikan kita secara bersama. Ya, demi kebaikan kita bersama, semoga COVID atau pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa bebas melaksanakan pembelajaran secara offline di sekolah kita SD Wildan. Ya, baiklah anak soleh sekalian, hari ini atau video pembelajaran kali ini kita melanjutkan di semester genap, yaitu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk kelas 2. Ya, sebelum kita mulai atau menyimak video pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Ya, insyaallah anak soleh sudah hafal semua ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Ya, baiklah anak soleh, yang punya buku PJOK di rumah, silahkan dibuka pelajaran silahkan dibuka bukunya pelajaran kelima, yaitu halaman 55 ya. Halaman 55, aktivitas senam ketangkasan. Ya. Aktivitas senam ketangkasan. Ya. Sebelumnya mari kita perhatikan dulu peta konsep aktivitas senam ketangkasan. Poin-poin apa saja yang perlu kita pelajari atau pahami ke depannya. Ya, yang pertama adalah gerakan di tempat. Ya, yang pertama adalah gerakan di tempat. Kemudian yang kedua adalah gerakan berpindah. Ya, jadi ada 2 poin yang kita akan pelajari ke depan di pembelajaran kelima ini, yaitu gerakan di tempat dan gerakan berpindah. Ya, baiklah anak soleh sekalian, anak solihah sekalian, kita lanjut masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ini ada 5 poin yang kita harus pahami. Yang pertama, aktivitas senam ketangkasan, gerakan di tempat. Kemudian yang kedua, mengayun, menolak dan mendarat dengan benar. Kemudian yang ketiga, aktivitas senam ketangkasan dengan gerakan berpindah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, aktivitas senam ketangkasan dengan gerakan meloncat tegak. Kemudian yang terakhir atau kelima,
melakukan aktivitas senam ketangkasan dengan gerakan meloncat, berputar, dan mendarat 90 derajat. Ya, itulah beberapa tujuan. Itulah tadi tujuan pembelajaran yang perlu kita pahami di pembelajaran kelima ini. Ya, baiklah anak solih-solihah sekalian, kita masuk materi pada poin A atau bagian A, gerakan di tempat. Ya, gerakan di tempat ini yang pertama yang kita perlu pahami adalah meloncat di tempat. Ya, meloncat di tempat. Ya, jadi anak solih bisa melihat di samping layar. Ya, ini adalah gambar seorang anak melakukan gerakan meloncat. Ya, jadi bagaimana caranya anak solih gerakan meloncat di tempat ini? Ya, yang pertama berdiri tegak. Ya, berdiri tegak, kemudian pandangan mengarah ke depan. Ya, pandangan mengarah ke depan, kedua tangan berada di samping. Ya, kedua tangan berada di samping. Ya, kemudian mulailah meloncat tegak di tempat. Ya, meloncatlah sesuai dengan aba-aba atau instruksi dari ayah bunda di rumah. Ya, anak solih bisa melakukan ini atau mempraktikkan ini dengan melakukan 3 kali pengulangan ya. Ya, untuk lebih jelasnya anak solih bisa disimak video berikut ini. Ya, baiklah anak solih solihah sekalian, kita lanjut ke poin kedua, yaitu gerakan penguluran ya. Gerakan penguluran atau gerakan penguluran kaki. Ya, bagaimana caranya anak solih? Ya, jadi bisa dilihat di gambar di samping. Ini adalah gambar seorang anak yang melakukan gerakan penguluran. Ya, bagaimana caranya anak solih? Yang pertama, duduk selonjor ya, duduk selonjor ya, bisa dilihat gambarnya. Duduk selonjor, kedua tangan memegang pergelangan kaki, kedua tangan memegang pergelangan kaki, tahan 3 detik, pandangan mengarah ke lutut ya. Jadi anak solih bisa mempraktikkan di rumah dengan cara seperti ini. Duduk selonjoran, kemudian kedua tangan memegang pergelangan kaki, kemudian tahan dengan 3 detik, lakukan 3 kali pengulangan ya. Ya, jadi manfaat dari gerakan ini adalah untuk menjaga kebugaran ya, menjaga kebugaran anak solih sekalian ya. Ya, sepertinya ini agak mudah ya anak soleh untuk dilakukan. Ya, kita masuk ke poin ketiga ya, yaitu gerakan cium lutut. Ya, gerakan cium lutut ya. Ya, bisa dilihat gambarnya anak soleh di samping. Ya, ini adalah gambar seorang anak melakukan gerakan cium lutut ya. Jadi anak solih sekalian, mungkin ini agak sulit bagi anak solihah sekalian di rumah untuk melakukannya hingga mampu mencium lutut. Namun ini butuh pembiasaan jika ingin rapat mencium lututnya. Jadi jangan dipaksa anak solih ketika melakukan latihan di rumah, cukup dengan perlahan-lahan saja. Namun jika tidak mampu untuk mencium lututnya, maka tidak usah dipaksakan.
cukup dilakukan sesuai kemampuannya ya. Ya, dan ini tentunya butuh bantuan ayah bunda sekalian di rumah. Ya, gerakan cium lutut ini caranya adalah duduk berselonjor, kedua kaki rapat ya. Jadi anak solih, duduk berselonjor, kedua kaki rapat, kemudian peganglah pergelangan kaki ya. Jadi anak solih sekalian, silahkan pegang pergelangan kakinya, kemudian tempelkan dada di paha ya, atau dekatkan tubuh atau dada ini ke paha. Dekatkan kepala ke lutut secara perlahan-lahan ya, dan lakukan dan tahan 1 hingga 3 detik ya. Tahan sampai 3 detik dan lakukan 3 kali pengulangan ya. Jadi sekali lagi anak soli, ketika ditahan atau ingin merapatkan ke lutut namun tidak mampu, jangan dipaksakan, cukup semampunya saja. Ya, baiklah anak soleh, kita lanjut ke poin keempat. Ya, poin keempat yaitu gerakan kekuatan otot perut dan paha. Gerakan kekuatan otot perut dan paha. Ya. Ya, bisa dilihat gambarnya di samping anak soleh. Ini adalah gambar seorang anak melakukan gerakan kekuatan otot perut dan paha. Ya. Bagaimana caranya anak solid? Ya. Caranya kita melakukan dengan cara tidur telentang ya. Tidur telentang. Ya, kedua tangan di samping badan, kaki kita angkat perlahan-lahan lurus menumpu di lantai ya. Oh ya, afwan, kaki lurus menumpu di lantai, kemudian angkat satu kaki ya, angkat satu kaki lurus ke atas ya. Angkat satu kaki lurus ke atas, kemudian tahan hingga 3 detik. Kemudian setelah itu ganti dengan kaki berikutnya, kemudian tahan hingga 3 detik. Ya. Ya, gerakan ini juga untuk melatih kekuatan otot perut ya. Sama dengan mencium lutut tadi, untuk melatih kekuatan otot perut. Ya, baiklah anak solih, selanjutnya kita masuk poin kelima ya. Poin kelima, gerakan menahan beban kaki. Ya, gerakan menahan beban kaki. Ya, gerakan menahan beban kaki ini caranya adalah sama dengan poin keempat tadi, diawali dengan tidur telentang, kemudian kedua tangan di samping badan. Ya, kedua tangan di samping badan. Angkatlah kedua kaki kalian lurus ke atas ya. Jadi bisa lihat di gambarnya Nasoli, gambar di samping. Ya. Angkat kedua kaki lurus ke atas ya. Kaki rapat dan tahan selama 3 detik ya. Tahan selama 3 detik ya. Baiklah, sekali lagi Nasoli, kegiatan ini atau gerakan ini jangan dipaksakan. Kalau tidak mampu untuk lurus, maka semampunya saja ya. Dan tentunya butuh bantuan kakak, ayah atau bunda di rumah ya. Ya. Baiklah anak solih, mungkin cukup sekian video
atau penyampaian materi video pembelajaran kali ini. Baiklah anak Soli, video materi kali ini semoga video penjelasan materi hari ini dapat dipahami dengan baik dan mudah dilakukan di rumah. Selanjutnya, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda sudah membantu anak Soli mengikuti atau menyimak video pembelajaran hari ini. Ya, selanjutnya mari kita tutup video pembelajaran hari ini dengan berdoa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Ya, baiklah anak Soli, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.